Sahabat itu Sayyidina Umar itu ketika terawih 20 rakaat. Yeah. Tak delok nang masjidmu terawih 8. Ayo. Piye kamu mau ngomong gimana? Yeah. Saya sudah menjawab begini, mereka lebih kurang ajar lagi. Kenapa saya katakan kurang ajar? Lihat konteksnya, teks mereka, kalimat yang mereka gunakan. Rasulullah terawihnya 8. Umar terawihnya 20. Ini betul-betul saya dengar dari lisan beberapa gelintir dari mereka. Nek wong waras ki melu Umar apa melu Rasulullah? Contoh lagi yang kedua. Dulu ketika kita ditanya oleh orang-orang, kenapa kok kita maulid Nabi, nah, misalnya. Kemudian kita jawab, oh maulid Nabi itu bahwa satu dalil peringatannya yang memperingati maulid itu Nabi sendiri. Memperingati maulid itu hari kelahiran beliau. Beliau ditanya, wasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaumil isnin. Rasulullah ditanya tentang alasan beliau puasa hari Senin, maka beliau menjawab, fihi wulidtu. Tidak diterangkan, oh Senin itu mulia, begini, enggak. Jawaban yang pertama, fihi wulidtu, sederhana. Saya senang puasa hari Senin, karena di hari itu saya dilahirkan. Berarti beramal soleh berupa puasa, kemudian untuk memperingati hari kelahiran Nabi. Dari sini kemudian ada ulama Ahlus Sunnah bernama Raja Mudhaffar Al-Mali Mudhaffar, kemudian membuat agenda, oh kalau begitu kita berarti sunnah untuk mengamalkan ini. Dan hal ini bahwa dari hadis Nabi tadi, Nabi merayakan hari kelahirannya dengan puasa. Oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, syarahnya Sahih Bukhari, dikatakan ini merupakan dalil bahwa kita boleh merayakan Nabi dengan amal soleh selain puasa. Kalau Nabi sukanya puasa maka beliau berpuasa. Kalau kita boleh dengan amal soleh yang lain, sebenarnya tujuannya sama. Kita memakai pendapat Ibnu Hajar, kita memakai pendapat Raja Mudhaffar. Kemudian kata dia, oh enggak boleh. Caranya harus sama dengan Rasulullah. Kalau kamu pengen merayakan, rayakan sama dengan Rasulullah. Harus puasa, enggak boleh dengan amal-amal yang lainnya. Ya sudah, saya tak manut kamu. Saya tak manut kamu. Yeah. Dahulu ketika kami menerangkan bahwa Yasin itu kata mereka, Imam Syafi'i melarang Yasin, kata mereka. Tapi ketika kita buka di dalam kitab Majmu' ini kitab terbesar, kitab terpanjang dalam mazhab Syafi'i, 38 jilid yang mengarang adalah Imam Nawawi, syarahnya Muhadzab. Imam Nawawi mengatakan bahwa anna qira'atul Qur'ana lil mayyit, sesungguhnya membaca Quran yang dihadiahkan kepada mayit, fahuwa mustahabbun, itu merupakan suatu hal yang sunnah. Kata Wahabi kemudian, loh Gus Ahmad Rifai itu gimana? Kamu itu ikut Imam Syafi'i apa ikut Imam Nawawi? Padahal di dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang muktamad itu pendapatnya Imam Nawawi. Nah, jadi kamu gak bisa mengatakan ikut Imam Syafi'i meninggalkan Imam Nawawi, itu ditolak oleh semua ulama. Sebab pelopor pembaharu mengumpulkan fatwa-fatwa Imam Syafi'i semuanya itu dimuktamadkan oleh Imam Nawawi. Apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi muktamad, ya itulah yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Ya sudahlah, saya tak ikut kamu saja. Saya ambilkan fatwa Imam Syafi'i. Fatwa Imam Syafi'i mengatakan walau quri al-Qur'an indal mayyit. Kalau kamu datang ke kuburan, indal mayit itu di sebelah mayit artinya. Kalau kamu datang ke mayit, kemudian kamu bacakan Quran, kullah utuh, fahuwa ahsan, maka itu yang paling baik. Fatwa Imam Syafi'i. Jadi kita kasih fatwa ulama Imam Nawawi, mereka nggak mau, Pak minta fatwa Imam Syafi'i. Kita kasih fatwa Imam Syafi'i, mereka katakan apa? Mereka katakan, ikuti sahabat. Sahabat apakah ada yang melakukan yasinan? Itu kan nggak ada, itu kan Imam Syafi'i. Kamu lebih percaya Imam Syafi'i apa lebih percaya sahabat? Sahabat gak melakukan, Imam Syafi'i melakukan. Berarti saya benar sahabat atau Imam Syafi'i? Ya wes, saya ikuti logika kamu. Oh berarti yang benar sahabat. Ya sudahlah. Sahabat itu Sayyidina Umar itu ketika terawih 20 rakaat. Tak delok nang masjidmu terawih 8. Ayo. Piye kamu mau ngomong gimana? Saya sudah menjawab begini, mereka lebih kurang ajar lagi. Kenapa saya katakan kurang ajar? Lihat konteksnya, teks mereka, kalimat yang mereka gunakan. Rasulullah terawihnya 8. Umar terawihnya 20. Ini betul-betul saya dengar dari lisan beberapa gelintir dari mereka. Nek wong waras ki melu Umar apa melu Rasulullah? Jadi ketika kita terangkan bahwa Sayyidina Umar itu memfatwakan dan diikuti oleh seluruh sahabat bahwa terawih 20 rakaat, mereka katakan Rasulullah itu terawihnya 8. Sayyidina Umar terawih 20. Nek wong waras ki melu Kanjeng Nabi apa melu Umar? Pertanyaan ini kan pertanyaan yang kurang ajar menurut saya. Kenapa? Karena ketika kamu mengatakan yang waras melu Kanjeng Nabi atau melu Umar, maka berarti kamu mengatakan Sayyidina Umar orang waras karena berbeda dengan Kanjeng Nabi. Padahal Sayyidina Umar itu khalifah
Yang dikatakan oleh Nabi, kamu ikuti semua fatwanya. Sebagaimana sabda Nabi, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kamu kalau mau selamat, ikuti cara saya dan ikuti caranya sahabat-sahabat khulafa'ir rasyidin. Dan Nabi Muhammad sudah memberikan isyarat, habis peninggal saya nanti Abu Bakar, habis peninggal Abu Bakar Umar, dan lain sebagainya. Dan ijma' kaum muslimin sepakat. Ketika Sayyidina Umar menentukan tarawih 20, masih ada Sayyidina Utsman. Masih ada Sayyidina Utsman, mantunya Nabi. Masih ada Sayyidina Ali, mantunya Nabi. Masih ada sahabat-sahabat yang lain, masih ada Anas bin Malik, masih ada Ibnu Abbas, masih ada Abdullah bin Umar, masih ada sahabat-sahabat yang, dan semua sepakat. Pertanyaannya, semua orang sepakat tentang fatwanya Sayyidina Umar, semua sahabat sepakat, enek wong jenenge Samidi ngelek-ngelek. Kita memilih sahabat atau memilih Samidi gitu saja. Tapi ya wis, apa namanya, begitulah orang-orang yang kemudian berusaha menjauhkan kita dari sunnah Nabi. Jadi minta fatwa, jadi kita terangkan tentang fatwa ulama, mereka enggak mau, mereka pengennya fatwa Imam Syafi'i. Kita berikan fatwa Imam Syafi'i, mereka enggak mau dibandingkan dengan sahabat. Oh kamu kenapa kunut subuh, kamu kenapa baca usul? Ini fatwanya Imam Syafi'i, suruh sunnah baca usul. Ini fatwanya Imam Syafi'i, suruh kunut subuh. Dari Imam Syafi'i dibandingkan dengan sahabat. Ketika kita mengikuti sahabat, ayo mengikuti sahabat, ada jemaat 2 kali. Itu Sayyidina Utsman bin Affan, ayo kamu mau apa? Tarawih 2 rakaat itu sholat Sayyidina Umar, kamu mau apa? Suruh ikut kanjeng Nabi. Jadi ketika kita ikut mereka, mereka pun bingung. Dilo ini orang mudeng arai. Tapi kemudian ketika kita cek fatwa-fatwa mereka, barusan kami buka bahwa mereka membid'ahkan puasa Rajab mengambil fatwa dari Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah. Yang kita fikih sunnah Sayyid Sabiq ini memang sangat kontroversial di kalangan ahlu sunnah. Memang betul di kitab tersebut membahas tentang beberapa madhab, perbandingan madhab. Ada di iktiran madhab, perbandingan madhab, ada madhab Hanafi, ada madhab Maliki, ada madhab Syafi'i, ada madhab Hambali. Tapi saya nggak lagi kesimpulannya Sayyid Sabiq. Jadi dari 4 madhab itu kemudian dia milih satu, kemudian yang lainnya dia elek-elek. Misalnya air mustakmal nih. Madhab Hanafi nggak ada air mustakmal. Air yang bekas dipakai wudhu itu kan nggak boleh dipakai wudhu lagi. Istilahnya mustakmal. Imam Hanafi nggak ada mustakmal. Maliki nggak ada mustakmal. Hambali nggak ada mustakmal. Syafi'i ada mustakmal. Jika orang tersebut adalah yang berniat selesai. Imam Syafi'i, Maliki alasan ini, Hambali alasan ini. Tapi dia enggak. Dalam perkara ini yang paling betul adalah 3 madhab, yang salah adalah Imam Syafi'i. Karena tidak ditemukan satu pun dalil tentang adanya air mustakmal. Ini kan berarti wis ngelak-ngelak Imam Syafi'i sudah luar biasa. Dan teman-teman kita yang dari Ahlus Sunnah ketika mereka melarang puasa Rajab, mereka menggunakan fatwa Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah. Di gambar yang lain mereka menggunakan fatwa Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Al-Manar. Jadi ketika kita dituding untuk mengeluarkan dalil Quran, ketika kamu melarang atau dalil Qurannya harus ada dalil hadisnya, harus ada fatwa ulama itu harus ulama salaf. Ternyata ketika mereka berpendapat pun mereka menggunakan syekhnya mereka, dan itu pun bukan ulama salaf. Sayyid Sabiq itu ulama akhir zaman. Kitabnya 4 jilid fikih sunnah. Ibnul Qayyim itu ulama akhir zaman. Dan banyak sekali fatwa-fatwa mereka menggunakan fatwa lajnah daimah. Biasanya di Tapa Asmoni ditandatangani oleh Syekh bin Bas ketuanya. Lajnah daimah itu sejenis MUI-nya Saudi Arabia. Jadi kembali ke tema kita, kamu boleh, aku tak boleh. Saya mengikuti kiai saya, mengikuti ulama saya yang pasti bisa dipertanggungjawabkan. Saya mengikuti Imam Nawawi, kamu pun saya jamin mengikuti Imam Nawawi karena saya lihat cek di majlis-majlis kajian mereka pakai kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin itu yang ngarang Imam Nawawi. Iya betul. Itu yang ngarang Imam Nawawi. Imam Nawawi juga ngarang kitab Minhaj, Imam Nawawi juga ngarang kitab Raudhatul Thalibin, Imam Nawawi juga ngarang kitab Majmu', Imam Nawawi juga ngarang kitab Syarah Sahih Muslim. Kok yang kamu pakai yang Riyadhus Shalihin nyata? Nah Imam Nawawi mbok salah-salah berarti Riyadhus Shalihin gak usah mbok. Buktinya kamu pakai. Dan lain sebagainya. Kita mengikuti sejarah. Jelas kenapa kamu baca Aman Rasulu akhir surat Baqarah sampai wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurnal qauminal kafirin. Kita mengikuti fatwanya Imam Hambali. Tapi ternyata kata mereka enggak, cari yang Rasulullah. Iya kamu kok bingung nih. Pengen tahu dalilnya dari ulama, kita sampaikan ulamanya. Pengen ulama salaf, kita sampaikan dari ulama salafnya. Pengen hadisnya, kita sampaikan hadisnya. Pengen sahabatnya, kita sampaikan sahabatnya. Begitu sudah ketemu semua, kamu ngeles lagi.
Tapi ternyata ketika kamu ditanya jamaahmu, kamu cukup dengan kata-kata, oh ini kata Lajnah Daimah begini. Lajnah Daimah itu bukan nabi. Kalau kamu mengatakan kiai nggak maksum, nggak usah diikuti. Lajnah Daimah juga nggak maksum. Imam Nawawi itu juga nggak maksum, pasti benar, mungkin salah. Syekh bin Baz juga mungkin benar, mungkin salah, sama saja. Yang ingin saya sampaikan, kok panjenengan tidak adil. Saya begini, jenengan hantam, jenengan larang, jenengan katakan apa yang saya ambil ini salah. Tapi ketika saya cek jenengan sendiri, ternyata jenengan juga melakukan hal yang sama. Yaitu mengikuti ulama jenengan yang tanpa disebutkan dalil Quran hadisnya, kemudian disampaikan. Ketika mereka ditanya, loh kok mengikuti ulama? Iya, karena saya yakin Syekh bin Baz itu mengikuti Quran dan hadis. Jadi ketika ada seorang ustadz yang terkenal di Jakarta, kemudian mengatakan, oh ini Syekh bin Baz ini insya Allah beliau ini di kuburannya ini merupakan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu saya pernah mengingat ada kiai saya yang kemudian meninggal, kiai Ahlus Sunnah meninggal. Kemudian santri-santrinya mengatakan, ini insya Allah kiai kita sudah masuk surga, insya Allah di kiai kita ini di kuburnya diberikan nikmat Allah. Dikatakan oleh mereka gulu itu berlebih-lebihan. Mati itu kan rahasia Allah, keadaan akhirat itu kan rahasia Allah. Keadaan ketika dikubur kan rahasia Allah. Kamu nggak bisa memastikan kamu itu gulu berlebih-lebihan. Tapi ketika mereka menerangkan tentang kematian dari syekh-syekhnya mereka, kemudian mereka katakan, oh ini Syekh bin Baz ini kan sudah di akhirat ini insya Allah di alam kubur bisa mendapatkan nikmat dari Allah karena ilmunya, karena begini. Kamu kok sama ternyata. Nah, kamu kok ternyata sama. Dan ternyata ketika kita cek, oh ternyata yang betul-betul salaf itu kita. Karena kita betul-betul mengikuti ulama-ulama salaf dan apa yang kita ajarkan ternyata juga itu meniru dari para ulama-ulama salaf. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di sesi yang kedua insyaallah.